Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Senang sekali sahabat share Anda Hafiz Al-Ghifari bisa kembali mengisi ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya di program Rumahku Syurgaku, wujudkan keluarga idaman dambaan kita semua ya. Dan seperti biasa keluarga Sip, di jam 10 pagi ini kita bakal ditemani dengan narasumber kita, yakni Ustadz Ali Margosim yang merupakan seorang praktisi keluarga bahagia, spesialis anti selingkuh ya. Bagaimana kabar di pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Oke keluarga Sip, pada pagi hari ini kita bakal membahas temanya mengenai teror dan horor dalam pernikahan ya. Bagi Anda yang nanti yang mau bertanya, silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 082268114887 ya. Kirimkan pertanyaan terbaik Anda ke Ustadz nanti yang bakal kita diskusikan juga nantinya ya. Oke, baiklah Ustadz. Mengenai tema kita pada pagi hari ini Ustadz, teror dan horor dalam pernikahan. Ini sepertinya juga sering dialami oleh orang-orang yang sudah berumah tangga di luar sana nih Ustadz. Tafadhol Ustadz, mungkin berikan sedikit pengantar dulu Ustadz di segmen pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Sip yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya Ali Margosim Askarillah. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengupas ya bincang-bincang sederhana tentang teror dan horor. Betul. Jadi bertanya, wah ini menakutkan sekali. Kayaknya serem banget nih rumah tangga ya Ustadz ya. Serem banget ini rumah tangga. Ini jangan-jangan kita ditakut-takuti sama ustadznya atau beneran ada sih? Yeah. Kalau kita tengok dalam realita kehidupan ini bukan sekedar ada saja, tapi memang banyak sekali terjadi. Yeah. Nah inilah kiranya yang melatar belakangi tema ini kita bahas pada hari yang berbahagia ini. Jadi memang perlu kita ketahui nih Ustadz ya, nggak cuman buat ditakut-takuti, cuman memang perlu untuk dipahami oleh orang di luar sana biar nanti nggak kagok nih kalau misalnya sudah di apa ya sudah mengalami namanya rumah tangga itu sendiri ya Ustadz ya. Iya. Oke Ustadz, mungkin langsung saja nih Ustadz, kenapa kita harus mempelajari mengenai tema hari ini Ustadz? Kan dalam pernikahan, ya kan kita temukan dalam pasangan suami istri. Yeah. Ada yang masih bertahan dalam penderitaan, ada juga yang tidak kuat akhirnya bercerai, ya kan? Apakah teror dan horor ini benar-benar nyata atau fiktif belaka? Kayak sinetron ya Ustadz ya. Kalau kita tengok ya, dan sesuai dengan pengamatan saya selama ini bukan fiktif, tapi benar-benar nyata. Nah ini persoalan. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi sebetulnya adalah karena banyak dari pasangan-pasangan muda yang dulunya pasangan muda setelah melewati tahun demi tahun dari perjalanan pernikahan ya kita sebutlah dengan pasangan tua untuk saat ini ya kan. Nah ini mereka menikah itu tanpa ilmu. Kalaupun ada ilmu itu sangat sedikit, tidak memadai untuk sebuah nakhoda mahligai pernikahan yang begitu besar, yang memiliki banyak persoalan problematika di dalamnya. Itu betul-betul butuh kesiapan ilmu yang matang. Dari ilmu itulah nanti akan semakin mengokohkan mental kita atau membentuk dari mental sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu dalam mewujudkan baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi keluarga Sip yang berbahagia, ilmu pernikahan itu sangat penting, sangat urgen sekali. Kita kalau dalam peribahasa Arab itu mengatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi orang yang menikah tanpa ilmu itu seperti orang yang menjalin hubungan dengan seseorang itu dia tidak mengerti dengan siapa dia menikah gitu ya. Dia tinggal di kondisi yang gelap. Nah, coba bayangkan seseorang yang berjalan dalam kondisi yang gelap, tidak tahu apa yang ada di depannya, kanan kiri depan belakang gitu, dan juga tidak tahu jangan-jangan ini tangan siapa yang dia rangkul gitu. Inilah berbahayanya. Saya tidak bisa membayangkan betapa
mengerikan rumah tangga yang dijalani oleh seseorang tanpa dibekali oleh ilmu. Nah, seseorang itu menikah ya tanpa ilmu, ini saya menyebut ini orangnya nekat. Padahal yang dibutuhkan itu bukan nekat sebetulnya, tapi adalah tekad. Nekat dan tekad itu berbeda. Nekat orang yang berbuat tanpa perencanaan, tanpa persiapan yang matang. Perencanaan, persiapan yang harus dimiliki seseorang dalam menempuh rumah tangga itu, yang pertama adalah ilmu. Ya kan? Ilmu ini harus siap. Ilmu ini mengokohkan mental kita dalam mengarungi samudra pernikahan ini. Nah, ini membahayakan sekali. Ini terjadi sebetulnya karena banyak di antara kita menganggap ilmu pernikahan itu tidak begitu penting. Ya, nanti bisa sendiri itu. Semua orang bisa kok. Lihatlah kakek kita, nenek kita gitu, buyut-buyut kita, mereka menikah ya punya anak, akhirnya lahir kita dan segala macam. Itu alasan-alasan yang sangat kuno menurut saya, dan alasan yang tidak kuat sama sekali. Nah, dia karena seperti itu dia menganggap dia serba bisa. Padahal ya seperti orang yang berjalan dalam kegelapan ini juga, dia tidak mengerti apa yang ada di depannya. Jangan-jangan ada seekor ular gitu kan. Jangan-jangan ada harimau, jangan-jangan ada jurang yang begitu dalam, dia tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti kan santai saja. Tapi akibat yang akan ditimbulkan sangatlah berbahaya. Jadi ilmu itu sangat penting. Tanpa ilmu, kita menjalani kehidupan rumah tangga ini seperti kita berjalan di tengah kegelapan. Ilmulah yang membimbing kita menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil mewujudkan baiti jannati, rumahku surgaku. Rasulullah SAW mengatakan, qala Nabi SAW, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin bahagia, ingin sukses, ingin berhasil di dunia ini, menciptakan baiti jannati, rumahku surgaku, itu harus dengan ilmu. Artinya ini adalah sebuah kewajiban. Ya kan, sesuatu yang tidak bisa lagi ditawar. Artinya sesuatu yang sudah paten. Mau tidak mau, suka tidak suka, menjalani kehidupan di dunia ini haruslah dengan ilmu. Mau rumah tangga kita baik, mau yang kita impikan itu tercapai, ya kan, kita hidup bahagia di muka bumi ini ya harus dengan ilmu. Begitu pula di akhirat. Kita ingin selamat, kita ingin bahagia di akhirat, mestinya dengan ilmu. Bahagia di dunia ya rumah kita itu, pasangan kita. Karena yang paling berharga di dunia ini, kata Nabi SAW, adalah istri yang solihah. Istri yang solihah, bukan harta, bukan jabatan, bukan juga yang lain-lain, emas, permata dan segala macam, tapi simpanan terbaik, tabungan terbaik, harta terbaik yang dimiliki oleh seorang lelaki yang beriman di muka bumi ini adalah al-mar'atus solihah, istri yang solihah. Wa saujatun solihah tu'ayyinuka ala amri dunyaka wa dinika, yaitu seorang perempuan yang taat pada suaminya, seorang perempuan yang patuh pada suaminya, yang membantu urusan suaminya, urusan dunia dari suaminya, dan urusan akhirat dari suaminya. Ini Masya Allah. Jadi keluarga Sif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sungguh sangat fatal ketika menikah tanpa persiapan ilmu yang matang. Begitu ngeri rumah tangga ini rasanya ya, akan kita hadapi. Dan memang pada realita kita temukan, 1-2 tahun itu adalah masa orientasi suami istri. Artinya itu adalah masa yang masih indah, penuh kenangan, ya kan, penuh kejutan. Belum tahu siapa dia itu siapa. Semuanya masih surprise, ya kan, sesuatu banget gitu ya. Masih fresh banget ya, sesuatu banget gitu. Karena masih baru. Tapi setelah dijalani 1, 2 tahun, 3 tahun, lahir anak pertama, mulailah kelihatan kelemahannya, kekurangannya, keburukannya, boroknya segala macam, timbullah rasa benci atau berkuranglah rasa kasih sayang yang ada itu. Nah, bagaimana benci ini tidak timbul, ya kan, atau tidak berkurang kasih sayang ini, ya kan, cinta itu bertumbuh? Bagaimana? Modal utama yang tidak lagi bisa ditawar dalam hal ini adalah ilmu.
dengan ilmu orang bisa terus memperbaiki diri, tampil lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik ke depannya. Begitu pula ketika menyambut datangnya buah hati, kita akan tampil sebagai seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik. Ilmu. Persoalan rumah tangga itu rumit. Saking rumitnya, pernikahan itu nilainya setengah dari agama. Rumit. Perempuan dengan tipikalnya yang khas, ya kan, tipikalnya yang lebih teliti. Betul. Itu satu, itu perempuan. Kemudian yang kedua itu emosional, dia emosinya kurang stabil. Betul. Mudah marah. Kemudian cerewet ya. Cerewet gitu kan, cerewet. Kemudian menggebu-gebu. Nah, itu seorang perempuan. Baper, dikit-dikit bawa perasaan gitu ya. Nah, itu perempuan. Laki-laki ini orangnya pertama itu kurang teliti, itu satu. Kemudian yang kedua, dia itu banyak yang bermuka tembok gitu ya. Artinya hal-hal kecil itu nggak begitu peduli, karena memang fokusnya ke hal-hal yang besar, lebih besar gitu ya. Kemudian laki-laki ini lebih rasional, tidak, yang menonjol dari dirinya adalah rasionalitas, bukan perasaan. Kalau wanita perasaan, ini sesuatu yang berbeda, ya kan? Ada dua orang itu dari daerah yang berbeda, mungkin sukunya berbeda, kemudian hobinya berbeda, kebiasaannya berbeda, tumbuh dari lingkungan yang berbeda. Sekarang satu kamar dong. Seleranya juga berbeda. Sekarang satu kamar, harus memiliki satu visi, satu misi, satu orientasi. Ini untuk menyamakan frekuensi dua orang yang berbeda ini, itu butuh energi yang luar biasa. Betul. Agar energi ini tidak begitu banyak terkuras, kuncinya adalah ilmu. Kuncinya adalah ilmu. Ketika seorang istri ngambek, gimana nih suami bisa mengelola ngambeknya itu? Dikelola dong, jangan dibiarin aja gitu kan. Didiemin atau aja ya, jangan didiemin juga. Jangan didiemin juga. Itu butuh solusi, ya kan. Ketika seorang istri ini cerewet, karena memang seorang istri ini memiliki fitrahnya itu dia cerewet, kodratnya begitu. Dalam sehari dia harus ngomong minimal 23.000 kata. Gimana nih mengelolanya, manajemennya seperti apa? Nah, ini dibutuhkan kedewasaan seorang suami. Kedewasaan itu tumbuh karena ilmu, karena dia tahu. Dari tahu itu muncul kesadaran, ya kan? Dia jadi memahami, mengerti, sehingga dia bisa bersikap lebih bijak. Itu seorang istri juga begitu, dia harus mengerti kebutuhan suami, ya kan. Ketika suaminya temperamental, bagaimana nih menghadapi suami yang temperamen, bagaimana menyenangkan hati suami, ya kan. Ketika suami marah, apa sikap saya? Ketika suami ini bermuka tembok tadi, bagaimana menghadapinya, ya kan. Karena suami ini fisiknya lebih kuat gitu, ya kan. Dia adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia itu pemimpin di rumah tangga. Bagaimana kita menghormati sebagai seorang perempuan itu, menghormati suaminya bagaimana? Itu butuh ilmu, ya kan. Jangan sampai istri emosinya meledak, suami turut menyiramkan bensin. Bleber. Nah, itu hancur, ya kan. Betul. Jadi ilmu itu sangat penting. Belum lagi nanti persoalan-persoalan kecil dengan tetangga. Lebih ruwet lagi biasanya kalau menantu perempuan itu dengan ibu mertua. Ibu mertua merasa dialah yang paling tahu itu anak saya. Karena saya melahirkan, saya mengandung, melahirkan, membesarkan, menyekolahkan. Kamu taunya udah jadi doang. Ya, makin kan? Ribet ya, Sad ya. Itu ibu gitu ya. Nah, seorang anak, dia harus pintar bagaimana konflik antara ibunya dengan istrinya ini bisa diredamkan dengan baik. Itu kan diberi pemahaman kepada kedua belah pihak. Itu butuh ilmu. Tanpa ilmu ini bisa jadi sesuatu yang tiap hari meledak, perang gitu saatnya. Meledak, ya kan. Akhirnya rumah tangga bisa pisah. Itu kan betapa banyak kita lihat rumah tangga itu padahal ya baru setahun jagung, akhirnya bubar karena orang tua. Orang tua tuh niatnya baik,
tergantung kita bagaimana menyikapi. Si istri juga begitu, dia tahu posisinya sebagai menantu, dia mengerti bahwa suaminya ini adalah milik ibunya. Betul. Dan dia adalah milik dari suaminya. Maka dia pun harus tahu posisinya, dia juga bisa menyikapi itu dengan bijak, dengan dewasa, sehingga dia aman, suaminya tidak bisa lebih tenang dalam bekerja, dan hubungannya dengan mertua tetap bagus. Nah, keharmonisan ini butuh ilmu. Nah, keluarga sip yang berbahagia, jadi tidak terlambat bagi kita untuk selalu belajar mengupgrade diri kita. Kata Nabi, thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Thalabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Kalau selama ini kita menikah tanpa persiapan, hanya bermodal nekat, hanya bermodal ingin seperti mereka-mereka yang ada di drama Korea gitu ya, yang begitu kelihatannya romantis banget. Nah, saya pengen dong. Nah, selama ini ternyata modal kita hanya itu. Betul. Maka mulai dari sekarang kita belajar, kita dengarkan pengajian, kita dengarkan siaran ini, Rumahku Surgaku, baca buku, teruslah di-upgrade. Dengan demikian kita bisa tampil lebih baik. Karena nggak ada kata terlambat ya Ustaz, untuk menuntut ilmu ya Ustaz? Tidak ada kata terlambat. Long life education. Menuntut ilmu itu sepanjang hayat, tidak ada batasannya. Nah, itu. Oke, itu deh keluarga sip ya. Baik, keluarga sip, kita lanjutkan terlebih dahulu ya mengenai tema kita pada pagi hari ini, yakni teror dan horor dalam pernikahan. Ustaz, tadi mengenai penyebab terjadinya teror dan horor dalam pernikahan itu salah satunya adalah ilmu yang kurang ya Ustaz ya. Lalu apa saja lagi Ustaz yang mungkin bisa menyebabkan teror dan horor ini dalam pernikahan semakin menjadi Ustaz? Keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbab terbesar terjadinya persoalan ini, teror, horor, sesuatu yang menakutkan dalam pernikahan ini, memang faktor terbesarnya adalah kurangnya ilmu atau tidak adanya ilmu dalam pernikahan. Ini sebetulnya banyak sekali kita temukan dalam realita ya. Betapa banyak anak-anak muda yang mungkin sudah menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3, terus merasa mapan dengan ilmunya dan merasa tidak penting dengan ilmu pernikahan. Kalau bagi saya, justru sebelum menguasai ilmu-ilmu yang lain, ilmu pernikahan ini dulu yang pertama. Kenapa? Sesukses apapun seseorang dalam karirnya, baik itu pekerjaan, kemudian juga jabatan, kepopuleran, kemudian sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang, tatkala dia gagal dalam membangun rumah tangga, maka hancurlah semua itu. Tidak ada kebahagiaan yang didapat. Betapa banyak kita saksikan para raja-raja yang mundur dari tahtanya karena persoalan keluarga. Betapa banyak juga orang-orang hebat ya, bunuh diri, minum racun. Artis-artis terkenal itu biasanya bunuh diri, minum racun. Itu karena persoalan keluarga. Betapa banyak juga orang-orang cerdas yang hidupnya itu jadi berubah 180 derajat gara-gara persoalan keluarganya berantakan. Tapi betapa banyak juga kita temukan orang-orang biasa dengan kehidupan sebetulnya dia biasa gitu kan, dari sisi materi dia biasa, kepopuleran yang gak terkenal sama sekali. Tapi kehidupannya ini ya betul-betul kita melihat ada pancaran surgawi dalam keluarganya itu. Hanya makan dengan rebusan terong, ya kan, nasi putih. Tapi saat makan itu begitu terlihat obrolan-obrolan yang membuat kita jadi iri. Ya kan? Betul. Canda tawa yang membuat kita jadi iri. Makannya begitu lahap luar biasa. Tidur hanya beralaskan, kalau dulu itu ada namanya tikar pandan. Tikar yang terbuat dari daun pandan ketika itu. Tidurnya begitu enak dan begitu luar biasa berkualitas tidurnya gitu. Kemudian ketemu menatap istrinya itu
wah, tatapan matanya berbinar-binar. Istri pun juga begitu. Ketika suaminya datang pulang dari kerja, padahal cuma petani, bekerja di sawah, bekerja di kebun, pulang itu tatapan penuh cinta. Nah, ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan para raja pun akan cemburu gitu. Mungkin para malaikat pun kalau dia dibekali nafsu oleh Allah, ya kan, maka dia pun akan cemburu menatap orang-orang seperti ini. Maka keluarga sip yang berbahagia, bagaimanapun kondisi keluarga kita saat ini, kita punya peluang untuk itu, ya kan. Maka mulailah dengan memperbaiki diri dari sisi keilmuan, sehingga kita memantaskan diri menjadi seorang suami yang pantas dipanggil sebagai seorang suami, ya kan, suami ideal. Istri, seorang istri yang ideal. Betapa rugi kita, betapa menakutkan rumah tangga kita, betapa tidak beruntungnya kita ketika kita menikah tapi kita tidak merasakan kebahagiaan di dalamnya, tapi justru teror, horor yang ada. Ini persoalan sebetulnya. Kalau orang lain bisa, kita pun juga bisa. Parameter dari kebahagiaan itu bukan harta, bukan kepopuleran, bukan jabatan, tapi adalah hati yang bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, keluarga sip yang berbahagia, kita tahu bahwa keluarga yang ideal itu dibangun oleh sepasang manusia. Suami, istri. Suami yang ideal, istri yang ideal. Nah, sehingga terciptalah keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal itu dibangun atas pondasi cinta, dirawat dengan pengertian. Dirawat dengan pengertian, artinya dia saling memahami. Pemahaman itu muncul karena ilmu, diisi dengan pengabdian. Dia itu memberi. Istri melayani sepenuh hati. Suami memberi kasih sayang segala macam. Kemudian dirawat dengan kesetiaan. Nah, ini nih kata kuncinya. Ini paling kesetiaan. penting ya, Sat, ya. Ini penutup ini. Nah, jadi keluarga sip yang berbahagia, saya selalu mengatakan kalau kita berumah tangga, mestinya endingnya adalah happy ending. Betul. Happy ending, tidak ada pilihan yang lain. Bahkan 5 kali dalam sehari kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah itu ya rumah kita, yang di dalamnya ada bidadari. Bidadari ini itu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Nah, ada enggak bidadari itu di samping kita? Ada nggak kita membentuknya? Ada nggak kita menjadikan dia betul-betul lebih baik? Suami yang baik menjadikan istrinya lebih baik. Kalau istrinya tidak lebih baik sebelum menikah dengannya, sebelum pra dan pasca nikah, tidak lebih baik, stagnan atau malah turun, itu pertanda seorang laki-laki, seorang suami itu belum layak, dia pun belum baik. Itu parameternya. Seorang wanita yang baik menjadikan suaminya lebih baik. Itu menjadi parameter. Jadi lihat pasangannya. Kalau dulu contoh nih, dulu sebelum menikah, si lelaki ini kurus, krempeng. Banyak pusat biasanya. Jerawatnya banyak gitu ya kan. Betul. Tapi setelah menikah, badannya berisi, ya kan. Kelihatan cerah gitu ya. Hidup kulit-kulitnya itu terlihat gitu ya. Kemudian penampilannya necis, rapi gitu ya kan. Bahasanya juga bahasa yang indah. Ini pertanda istrinya hebat. Begitu pula suami. Lihat istrinya sebelum dulu menikah sama dia. Itu akhwat tangguh, perempuan cantik banget gitu ya kan. Penampilannya luar biasa. Tapi setelah menikah kok jadi ini ya, jadi kayak nenek-nenek gitu ya. Penampilannya udah sembraut gitu kan. Wajahnya juga ya Allah, itu pertanda itu suaminya
belum layak disebut sebagai suami yang baik. Iya. Ya kan, itu secara fisik. Bisa juga dari sisi keilmuan. Sebelumnya dia itu belum solihah, sekarang udah solihah. Itu salah satu parameternya. Kemudian sebelumnya dia itu bacaan Qur'annya kurang bagus, sekarang jadi bagus. Belum punya hafalan, sekarang udah punya hafalan. Dulunya itu kepedulian terhadap sesama kurang, sekarang menjadi naik. Nah, itu parameternya itu banyak. Intinya adalah sebelum dan sesudah menikah itu harus dipastikan sesudah menikah itu lebih baik daripada sebelum menikah gitu. Jadi keluarga sip yang berbahagia, teror dan horor, ya ini contohnya banyak sekali kalau kita sebutkan, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah sudahlah, fokuslah bagaimana meraih kebahagiaan. Turunkan ego yang ada dalam diri kita ini. Tetaplah pasangan kita penuh cinta. Yakinkan dirinya bahwa kita menikah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Keluargaku nggak ada lagi. Setelah menikah tidak lagi ada istilah keluargamu dan keluargaku. Yang ada adalah keluarga kita. Setelah menikah tidak ada lagi namanya ambisimu, ambisiku. Yang adalah ambisi kita gitu. Setelah menikah tidak ada lagi yang namanya urusanmu, urusanku. Yang ada adalah urusan kita. Betul. Setelah menikah tidak ada yang namanya kesuksesanmu, kesuksesanku. Yang adalah kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Nah, itu yang perlu dimunculkan. Coba bayangkan itu ya, bagaimana sebuah rumah tangga di mana istri mengancam suaminya. Awas ya, kalau di luar sana nanti ketahuan pacaran. Awas ya, kalau nanti di luar sana papa berbohong kepada mama, ada kata-kata awas. Kemudian jangan coba-coba. Itu kan kata-kata yang menakutkan. Betul. Kan teror. Jangan main-main. Emang saya ini budakmu, pembantumu. Nah, kalau sudah keluar kata-kata seperti ini, ya Allah, hati ini rasanya hancur berkeping-keping. Itu adalah teror. Horor pun juga begitu. Bagaimana ketika seorang suami menatap istrinya dengan matanya yang terbelalak putih gitu ya. Aduh, horor banget. Takut dia sadar. Lebih horor dari vampir gitu. Tidur di sampingnya nggak bisa tidur gitu kan, karena saking tidak nyamannya. Istri juga begitu, ya kan. Suami pulang ke rumah begitu capek, pulang bekerja, kalimat yang keluar pertama kali coba, terlambat pulang. Ngapain saja di luar? Ketemu main di sama luar mantan ya? pacar Iya. Ya kan, yang pertama kali yang dilihat apa adalah mimik wajah yang serem, menakutkan, kata-kata yang keras, yang kasar. Maka seketika itu air mata suami tidak jatuh di pipi tapi di hatinya. Wah, udah inilah berat nih. Penyebab banyak para suami itu cepat stres, stroke. Oh iya, bawaan tekan batin ya Zat ya. iya, karena suami itu kalau ada masalahnya jatuh ke dalam. Kalau perempuan ada masalah, dia menangis, air matanya jatuh keluar. Betul. Itu perbedaannya. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang sayang sama suaminya, ya pandai-pandailah bermanis muka, bermanis kata, karena semua itu adalah ibadah. Ya, dan memang kewajiban seorang istri juga begitu, ya kan? Kata Nabi, ala ukhbiruka bi khair ya ma'nidul mar'u. Tahukah kalian kekayaan yang pernah disimpan oleh manusia? Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-mar'atus solihah, istri yang solihah. Bagaimanakah istri yang solihah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa idza nadhara 'alaiha sarrathu. Jika kalian pandang menyenangkan. Wajah itu wajah yang menyenangkan.
bisa jadi parasnya nggak cantik, biasa-biasa saja, tapi ketika berjumpa gitu kan, dekat suaminya, senyumnya itu penuh ketulusan, penuh cinta gitu kan. Kemudian kata-katanya yang lembut, kata-katanya yang menyemangati, memotivasi, menguatkan gitu. Perlakuannya itu yang enak gitu ya. Perlakuannya itu yang membuat suami semakin bersemangat, kuat, tegar. Inilah wa idza nadhara 'alaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu. Jika diminta suaminya masak, jika diminta oleh suaminya buatin bubur, dibuatin, jika diminta oleh suaminya ke kamar, ya ke kamar, dan lain-lain sebagainya, taat pada suami. Kemudian wa idza ghaba anha hafizathu. Jika suaminya keluar rumah, bepergian keluar kota, dia jaga dirinya, kesuciannya dia jaga, kehormatannya dia jaga, anak-anaknya dia jaga, harta suami dia jaga, nama baik suami. Nah, istri solihah. Maka keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Yang kita cari itu kebahagiaan. Surga dunia itu maknanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada dalam rumah tangga. Tidak lengkap kebahagiaan seseorang kalau dia itu menyendiri, membujang, atau kalau dia gadis, dia ya jomblowati ya, menjomblo sampai akhir hayat. Tidak. Kebahagiaan itu ya seperti simbol love itu, ya kan, simbol love artinya tidak bisa dipisahkan, karena memang manusia itu fitrahnya diciptakan berpasang-pasangan. Nah, ketika tidur sendiri dengan tidur berdua, enakan mana? Enak tidur berdua dong. Ketika makan sendiri dengan makan berdua, enakan mana? Enak makan berdua dong. Sekalipun hanya makan nasi, rebus terong, tetap enak. Karena saat makan itu ada canda tawa, senyum manis, ya kan, bercerita gitu. Itu lebih enak daripada makan KFC, makan di tempat-tempat mahal segala macam. Lebih enak makan berdua, walaupun yang dimakan menunya sederhana. Itu. Ciptakanlah kebahagiaan kita itu. Kalau selama ini ada horor, ada teror dalam rumah tangga, maka diskusikanlah dengan hati yang lapang. Cari solusinya. Apa kita mau begini terus nih? Mosok rumah tangga angker. Emang di sini ada setan apanya ini? Udah kayak rumah kosong lagi ya, Sat, ya, angker. Saya jawab, setannya kalian berdua. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada ilmu. Rumah tangga itu gelap. Yang menerangi rumah itu adalah ilmu. Ilmu dari suami dan istri. Suami saja yang punya pengetahuan, istrinya nggak, capek juga suaminya. Capek. Yang satu terang, yang satu gelap. Yang terang menerangi yang gelap. Istri yang tahu ilmu pernikahan, suaminya nggak. Aduh, istrinya yang menderita. Ya kan, apalagi suami dengan egonya yang tinggi, merasa lebih tahu, lebih pandai, lebih gagah, ya kan, lebih jago. Diomongin sama istri, Allah, saya lebih tahu dari kamu, saya ini kan suami, kamu aja bisa makan, saya ngasih. Wah, aku menangis itu lagi. Pulangkan saja aku pada ibuku. Aduh, berabe deh ini. Berabe sekali. Ya, sampai kapan rumah tangga ini akan mengerikan seperti itu tuh? Sampai kapan? Sejak punya anak satu, Ustadz, ini rumah tangga kami ini penuh dengan badai yang menyesakkan. Ya, itu harus diakhiri segera. Kalau rumah kita itu tidak bahagia, berarti penuh dengan penderitaan atau banyak penderitaan di dalamnya. Saya sudah mencintai suami saya, sudah mencintai istri saya. Iya, kamu mencintai, tapi dengan cara yang salah. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi dia tetap saja tidak memberikan
menghormati apa yang saya lakukan, pengorbanan yang saya berikan. Iya, karena kamu mencintai orang yang salah. Makanya selalu saya katakan, ada 2 tindakan yang merugikan dalam pernikahan. Pertama, mencintai orang yang salah. Sebaik apapun kita, sekuat apapun komitmen kita, semangat kita untuk memperbaiki, menumbuhkan rumah tangga yang sakinah, tapi dengan orang yang salah, tetap aja nggak akan muncul. Tidak akan nyambung dapat, ya. Tidak nyambung dia. Yang kita inginkan tidak akan tercapai. Betul. Karena kita berpasangan dengan orang yang salah. Kalau ketemu orang seperti ini, tinggalkan, cari yang baru. Kemudian yang kedua, orangnya udah benar, tapi karena ego kita, karena kebodohan kita, kita rasa kita sudah mencintai, tapi ternyata kita memberikan cinta dengan cara yang salah. Maksudnya begini, ini istri ini pengen kue talam nih, nah, ya kan, atau sarikaya gitu. Aduh, dia pengen nih, Sat. Aduh, Pak, aku pengen, udah sebulan ngidam. Gitu. Wah. Iya. Kata suami, ya nanti dicarikan, tapi dengan wajah yang kurang enak. Kurang enak ditatap. Tiba-tiba, ya dibelikan di luar, tapi diberikan dengan sambil marah-marah, dengan tangan kiri, dengan menceramahi. Perempuan itu jangan banyak-banyak meminta, menuntut ini dan itu. Suami udah capek diceramai, akhirnya kue talam nggak jadi dimakan sama istrinya sampai basi, jamuran. Ini dia mencintai, tapi caranya salah. Nah, itu salah satunya. Maka keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita telah rumah tangga kita. Seberapa hororkah rumah tangga kita? Seberapa banyak teror yang telah kita terima dari pasangan kita? Akankah itu kita biarkan terus-menerus terjadi? Saya katakan tidak. Segera akhiri. Menikah itu untuk bahagia, bukan untuk menderita. Kalau kita belum menemukan bagaimana caranya, belajar. Cari, temukan orang yang tepat. Sebagai konselor, sebagai pembimbing gitu ya, bisa dari ustadz, dari seorang inspirator atau trainer, atau dari orang yang keluarganya itu terlihat benar-benar harmonis, bahagia. Bagaimana sih rahasianya? Cari, karena sukses itu meninggalkan jejak. Sukses pasti meninggalkan jejak. Seperti halnya orang yang berjalan di padang pasir, ada jejaknya. Karena pasir itu kan cepat kembali ke keadaan semula, apalagi dihembus angin, ada jejaknya. Sukses itu meninggalkan jejak. Maka ikutilah jejak orang sukses, agar rumah tangga kita itu bahagia. Jadi untuk bahagia, kita nggak harus menunggu dulu punya mobil 5, punya rumah mewah, di sana satu, di sana satu, di sana satu. Tidak menunggu dulu punya anak sekian seperti yang kita mimpikan. Tidak menunggu dulu naik jabatan atau naik pangkat. Tidak menunggu dulu dipromosikan. Tidak menunggu dulu terkenal seperti artis. Tidak. Bahagia itu bisa dimulai dari sekarang. Teror dan horor itu bisa kita akhiri dari sekarang. Caranya adalah dengan ilmu. Demikian. Oke, Masya Allah sekali dan keluarga sip ya bahasan kita pada pagi hari ini mengenai teror dan horor dalam pernikahan. Saat ini ada satu pertanyaan yang masuk di WA kita, Sat, dari Fahmi di Ayadingin katanya, Sat. Menanggapi teror terkait teror dalam pernikahan ya, Sat. Siapakah yang melakukan terornya? Apakah ada hubungannya dengan orang ketiga, Sat? Nah, itu pertanyaannya, Sat. Saya masih konsisten sampai detik ini mengatakan rumah tangga itu selamat atau tidak, bertahan atau bubar, itu bukan karena orang ketiga, tapi karena suami atau istri, atau mereka berdua. Itulah yang menentukan. Sehingga saya tidak setuju juga pelakor yang disalahkan, pebinor yang disalahkan, tapi salahkanlah pasangan kita itu yang berkhianat. Karena sesungguhnya mereka juga korban ya, Sat ya. Mereka juga korban. Iya.
Belum tentu mereka itu sebagai subjek, belum tentu, mereka juga korban. Dia janda, cantik, ya kan? Dialah yang mengganggu suami saya, Ustaz. Akhirnya suami saya kabur. Dia itu jahat, dia itu iblis dan segala macam. Tidak betul. Persoalan utamanya bukan pada dia, bukan pelakor itu. Persoalan utamanya ada pada diri kalian. Seberapa harmonis kalian. Saya nggak pernah bertengkar tuh Pak Ustadz, semuanya aman, harmonis saja. Nggak mungkin. Rumah tangga riak-riak itu biasa. Air aja pasti ada riaknya, ya kan? Kalau air itu beriak, orang mengatakan pertanda tak dalam. Oke, satu. Yang kedua, pertanda ada ikannya. Pertanda ada kehidupan di dalamnya. Maka kalau rumah tangga itu ada sedikit pergesekan, beda pendapat, pertengkaran kecil, itu hal yang wajar, itu bumbu kebahagiaan, justru perlu disyukuri. Kalau rumah tangga itu dia diem aja juga nggak bagus, ya kan? Betul nggak bagus. Pertanda kita hidup mesti ada gejolak-gejolak. Nah, bagaimana menyikapi gejolak itu? Di sanalah kita bisa menilai seberapa berkualitas diri kita. Bahkan orang tua, mertua itu bagi saya itu tidak pengganggu. Dari rusaknya sebuah rumah tangga. Yang menjadi persoalan adalah daya tahan suami dan istri ini. Kuat nggak ya? Seberapa kuat dia? Seberapa dalam pengetahuannya? Seberapa dewasa dia dalam menyikapi hal demikian? Di sana kuncinya. Jadi teror dan horor itu ya di antara suami dan istri. Kalau nggak dari suami ya dari istri. Ini. Kalau yang meneror maling itu biasa. Oh, dia kan maling. Saya nggak kenal dia, terserah dia. Saya juga nggak punya hutang budi, saya nggak mencintai dia. Diteror biasa. Tapi kalau yang meneror orang yang kita cintai, langsung berkeping-keping itu hati. Hancur ya, Ustaz. Hancur. Bagaimana tidak? Jadi begini, ada sebuah hukum yang berlaku dalam percintaan. Seberapa dalam lukamu, sedalam itu pula lah cintamu padanya. Waduh. Dalamnya luka itu pertanda dalamnya cinta kita. Kalau ternyata kita disakiti oleh katanya kita cinta sama dia, disakitinya kita merasa biasa aja nih. Biasa saja. Itu menandakan cinta kita pun juga biasa ke dia. Masih gitu ya, Ustaz ya? Segitu. Tapi kalau kita benar-benar mencintainya, tiba-tiba dia menyakiti kita, betapa banyak kita bukan orang-orang tiba-tiba menenggak racun, ya kan? Bunuh diri, stres gitu. Kenapa? Karena itu bentuk dari pergolakan rasa cinta di dalam dirinya, ya kan? Itu. Jadi hati-hati mencintai. Kita mencintai orang yang tidak tepat, mencintai orang yang salah dengan cinta yang begitu tinggi, lalu dia berbalik menyakiti kita. Itulah saat-saat kiamat akan tiba. Jangan sampai salah mencintai ya, Ustaz ya. Jangan mencari pasangan di pinggir jalan, di mall, di pusat-pusat keramaian. Jangan. Iya. Itu dia Mbak Fahmi ya. Semoga menjawab pertanyaannya tadi ya. Jadi yang berhubungan itu cuma antara suami dan juga istri ya. Oke. Ustaz, udah hampir di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup ada kalimat penutup terlebih dahulu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Keluarga Sif yang berbahagia, menikah itu untuk bahagia, bukan untuk menderita. Jika saat ini rumah tangga kita penuh dengan horor dan teror, banyak masalah, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah bermuhasabahlah berdua. Evaluasilah. Suami, istri saling mengevaluasi diri, lalu duduk bersama, membicarakan dengan hati yang lapang, beralam luas, berpandangan lapang. Kalau juga tidak ditemukan titik persoalan atau bagaimana solusinya, maka belajarlah kepada orang-orang yang sukses dalam membangun rumah tangga.
Karena sukses itu selalu meninggalkan jejak. Ikutilah jejak orang-orang sukses. Sungguh merugi kita menikah justru menderita. Karena menikah itu untuk bahagia. Kalau tidak bahagia, lalu untuk apa menikah? Kita harus tahu bahwa dunia ini jembatan menuju akhirat. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, ciptakanlah kebahagiaan kita di dunia ini. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Surga kecil kita adalah rumah tangga kita bersama pasangan yang kita cintai. Kemudian untuk meraih surga yang sesungguhnya nanti di akhirat, mudah-mudahan Jannatul Firdaus. Amin. Oke, itu dia keluarga sip ya perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Ustadz Ali Margosim mengenai teror dan horor dalam pernikahan, tentunya di program Rumahku Surgaku. Insya Allah nanti minggu depan kita bakal bertemu kembali ya Ustadz ya, di program yang sama, di jam yang sama juga. Nantikan episode-episode berikutnya dari Rumahku Surgaku ya. Dan sudah di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini keluarga sip, saatnya kami pamit dari ruang dengar Anda dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.